Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, Qin Yichen juga dengan marah mengorbankan artefak Kaisar Bihai. Menusuk dengan amarah. Gelombang amukan yang mengerikan mengamuk, dan naga hijau tetap hidup. Kong. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa Kaisar Gagak Emas di depannya mampu menghadapi senjata kekaisaran dengan menggoyangkan cakarnya. Cakarnya tidak sederhana. Qin Yichen menyipitkan mata ilahi dan memperhatikan bahwa pada cakar Kaisar Gagak Emas, tampaknya ada lapisan emas yang mengalir, pembuluh darah Kaisar yang ganas dan menakutkan, yang tampaknya merupakan kekuatan dari suku Gagak Emas, dan mungkin itu adalah emas cross silang. Tanda Dao Wen pada tingkat yang sama. Jika tidak peduli seberapa tajam dan kuat cakar Kaisar Gagak Emas, tidak mungkin untuk menghancurkan senjata kekaisaran. Surgawi. Pada saat konfrontasi, Ke Tiangxuan panik, dan dia dapat melihat bahwa dia yang berdiri tiba-tiba masih peduli dengan cucunya. Kekuatan besar klan Kaisar Ke bahkan lebih tak terduga, dan Golden Cross silang akan langsung menembak. Selain itu, ini ditujukan ke Tianxing segera setelah ditembak. Tapi di saat berikutnya, Ke Tiangxuan gemetar di sekujur tubuh, dan melihat Zhu Jiuyin perlahan membuka matanya. Saat itu, matahari dan bulan di luar Wen Tianpas mulai berputar dan mengalir kembali. Cangkir teh di tangan Zhu Jiuyin secara bertahap terisi dengan teh yang awalnya diminum. Dan Gongbong masih mengenakan jubah air hitam menelan langit, dengan ekspresi dingin. Di cangkir teh di tangannya, teh harum berangsur-angsur berubah menjadi laut yang menelan segalanya. Apa yang bahkan lebih tak terbayangkan untuk Ke Tiangxuan adalah bahwa tamu tak diundang dari Istana Iblis Kuno tidak hanya akan menyerang Qin Yichen, tetapi juga menyerang mereka. Kekuatan besar Ke Tiangxuan hanya merasa bahwa waktu dan ruang di depan mereka semakin lambat, dan air hitam yang meledak dari cangkir teh mendekat, secara bertahap menelan semua yang ada di depan mereka. Ke Tiangxuan benar-benar panik pada saat itu, dan dia mengerti apa artinya membawa serigala ke dalam ruangan. Tidak. Mereka tidak tertarik. Itu adalah Wen Tianpas yang hampir dipaksakan oleh pengadilan iblis kuno. Kuncinya adalah bukan masalah membantai dia untuk meminta ke surga karena kekuatan dari dua penyihir leluhur ini dan usir emas. Ini adalah keberadaan tiga kekuatan di luar alam Kaisar. Meskipun penyihir leluhur dan gagak emas silang itu spesial, alam Kaisar mungkin bisa menandingi mereka. Tapi aku belum pernah mendengar tentang alam Kaisar yang kuat yang bisa mengalahkan penyihir leluhur. Bagaimanapun, kekuatan nenek moyang penyihir terlalu tua dan memiliki terlalu banyak koneksi. Gagak emas silang masih merupakan pewaris pertama Kaisar Jun dan Sihe, dan setan gagak emas sangat kuat. Saya melihat air hitam menelannya, dan tiba-tiba, Ke Tiangxuan merasa bahunya dicekik, dan kemudian melemparkannya kembali. Dan pada saat telapak tangannya di pundaknya, ruang dan waktu seakan kembali normal lagi. Dan bahkan air hitam yang hampir menelan pandangannya surut. Keciut. Saya melihat dua tetua ras manusia berdiri berdampingan. Merekalah yang melempar Ke Tiangxuan ke belakang. Wajah Feng Nianwu muram. Tidak hanya tidak nyaman dengan tindakan kekerasan Istana Iblis Kuno, dia juga tidak nyaman dengan kejadian yang dilakukan oleh klan Kaisar Ke. Tapi bagaimanapun, mereka masih mengambil tindakan. Bagaimanapun, mereka tidak bahagia, dan bisakah mereka benar-benar menyaksikan Ke Tiangxuan dipukuli sampai mati oleh penyihir leluhur? Terlebih lagi, klan Dike dulu membantu mereka dan membentuk aliansi dengan tulus. Teman-teman, bagaimana mungkin tidak ada waktu untuk kesal satu sama lain? Anak-anak, berakhirlah. Ketika sesuatu terjadi, teman itu masih seorang teman, dan Feng Nianwu melambaikan telapak tangannya, dan pita terbang naik turun, membentuk pertempuran. Keciut. Ke Tiangxuan melihat sosok ras manusia yang kuat terbang secara horizontal dan horizontal, mengelilingi mereka seperti bola, padat tanpa celah. Ini adalah... Mulut Feng Nianwu sedikit terangkat, dan senyumannya persis sama seperti saat dia bertemu Zhu Jiuyin terakhir kali. Jiuyin, Gongbong, penyihir leluhur, kan? Ada sejenisnya. Kau pukul kami. Kamu. Kekuatan kedua penyihir leluhur menyapu Wen Tiangwan ke atas dan ke bawah, cukup untuk mengubah warna dunia dan menelan segalanya. Namun, melihat sosok manusia yang mengelilingi klan Kaisar Ke dengan kemampuan luar biasa, saya ingin menghancurkan langit. Ke Tiangxuan memandang manusia ras manusia yang berdiri di depannya. Bahkan, kekuatan ras manusia ini tidak lebih kuat darinya. Meski bukan lawan dari Zhu Jiuyin, apalagi putra ras manusia ini. Meski begitu junior ras manusia ini tetap berdiri di depan mereka. Yang mereka andalkan adalah kontrak surga. Ini membuat wajah lama Ke Tiangxuan penuh rasa bersalah. Pikirkanlah sekarang. Mereka masih berusaha membujuk Bai Guanxing untuk meninggalkan teman-teman mereka. Tetapi begitu wajah mereka terkoyak, umat manusia tidak berusaha untuk melindungi mereka. Pada saat yang sama, mata Zhu Jiuyin yang sedikit terbuka mengedarkan matahari dan bulan, jelas sedikit cemburu. Qin Yichen juga samar-samar memperhatikan bahwa hukuman kontrak Dao Surgawi adalah sesuatu yang penyihir leluhur tidak berani menyinggung. Kekuatan kontrak dan hukuman jalan surgawi tampaknya bergantung pada dua poin.
Pertama adalah rasio berat takdir yang dirasakan Qin Yichen setelah dia menerangi jaring takdir. Dengan kata lain, semakin penting takdir yang ditempati seseorang antara langit dan bumi, semakin tirani hukuman langit dan bumi. Yang kedua tentu saja adalah jumlah orang. Pada saat ini, ada ribuan pusat kekuatan ras manusia yang mengelilingi kekuatan besar Kaisar Keklen. Benar-benar melepaskan pembantaian tangan dan kaki, Su Jiuyin hampir tidak bisa membayangkan kekuatan hukuman surga. Sekelompok hewan murahan berpikir bahwa mereka mengandalkan kontrak surga. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Tanda seru. Pada saat ini, mata Jin Wu Silang berlama-lama, wajahnya galak. Tanpa perlu Golden Crow Silang berbicara, Su Jiuyin dan penyihir leluhur bergegas keluar kuil Wentian. Sebelum sosok itu tiba, banjir besar akan menenggelamkan Wentiangwan. Serahkan Demon Yue Kong. Dalam banjir, tentara ilahi dan dewa klan Kaisar Ke bahkan gagal berteriak, dan tenggelam oleh banjir. Mata Ke Tiangxuan hampir terbelah, tetapi Jin Wu Silang agung, seperti seorang kaisar datang. Serahkan Yao Yue Kong. Jika tidak, aku akan membunuhmu Wentiangwan. Raungan ini membuat Ke Tiangxuan merasakan langit berputar. Dia yakin bahwa Uchiro Emas dan kedua penyihir leluhur ini memiliki kekuatan ini. Terutama Gonggong, kekuatannya paling cocok untuk menghancurkan dan membunuh kelompok pegunungan yang banjir saat itu tidak menyangka akan menelannya Wentiangwan hari ini. Melihat sosok kuat dari klan Dao Dike ditelan, beberapa yang kuat ingin melarikan diri, tetapi sosok mereka terbang mundur, seolah-olah mereka dikendalikan oleh jalan waktu Jiuyin. Tidak ada jalan ke langit, tidak mungkin ke bumi. Adegan tragis ini membuat mata Ke Tiangxuan memerah, dan ini semua adalah putra dari klan Kaisar Ke. Ini adalah akar dari klan Kaisar Ke. Namun, pada saat ini, saya melihat semburan toren terbang melintasi langit di gerbang pria. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Torrens itu tidak banyak, hanya ada ratusan ribu cahaya ilahi. Tetapi ketika semuanya terbang ke langit, pemandangannya juga spektakuler. Meskipun ratusan ribu cahaya dewa berteriak ke langit, sebelum banjir besar yang dipicu oleh Gonggong, mereka masih terlihat seperti semut yang berdoa. Namun yang aneh adalah tempat di mana ratusan ribu pasukan melintas membuat ekspresi Gonggong sedikit berubah, dan banjir yang ia abaikan di kakinya harus mundur. Ini adalah ratusan ribu suku yang ditempatkan di Wentiangwan. Meskipun ratusan ribu suku tidak terlalu banyak, mereka penuh darah. Mereka adalah keturunan dari umat manusia. Menghadapi banjir yang dahsyat, mereka cukup berani untuk maju.